Karena pornografi itu masuknya ya udah nggak smooth lagi sebenarnya ya. Itu tuh maksudnya masif sekali. Mau batasin gimana? Ayo dong, bicara dengan anakmu. Ayo dong, perhatikan anakmu. Apa anak kita tuh kita pagari, kita lindungi ya sejauh mana? Apa gitu? Di mana jadi dunia yang mengajari anak kita. Aduh, mama tuh nggak sangka loh kamu melakukan itu. Ya kan nggak sampai buka-bukaan, cuma baru cium-cium aja. Halo parents, Kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jlep. Halo Bu Charlotte. Halo Tirta. Bella. Aduh, kembali Halo. lagi bersama kita. Sudah sehat? Iya, jadi kan episode yang lalu itu ngomongin candu ya Bu. Iya. Jadi kita tuh akan ngobrolin yang dibilang orang tuh candu yang paling, tingkatnya paling, bukan paling ya, maksudnya tinggi gitu. Dan kemarin tuh dari tahun 2022 sampai 2024, National Center for Missing and Exploited Children itu merekap data begitu ya. Anak-anak Indonesia tuh yang terpapar pornografi bahkan jadi korban kejahatan seksual. Jadi dia terbagi dua ya, ada konten cyber dan juga yang sudah jadi korban kejahatan seksual itu kalau digabung dalam 4 tahun, kurun waktu 4 tahun itu 5,5 juta gitu. Jadi yang meresponi itu justru dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Itu untuk menggalakkan ayo dong siaran yang ramah anak begitu. Karena pornografi itu masuknya ya udah nggak smooth lagi sebenarnya ya, lewat konten IG, sekarang sosmed, TV, obrolan-obrolan, terus candaan-candaan gitu. Jadi maksudnya semuanya mengarah ke sana gitu. Iya, bahkan sekarang lebih berani ya. Film-film begitu iya. Dan ada hal yang sebetulnya nggak perlu dimasukkan karena nggak berhubungan juga. Kalau itu tidak dimasukkan pun tidak mengubah alur cerita. Iya. Nah itu tuh maksudnya masif sekali. Mau batasin gimana gitu. Betul. Nah jadi kan prinsip candu itu kan karena adanya kekosongan, ada kesepian. Ya, kita sepakat jadi soal itu. Jadi ketika anak-anak kita kok bisa sampai ke sana. Ya, yang awalnya adalah dia bisa menikmati, lama-lama dia terpikat, lama-lama terikat dan terjerat. Jadi ketika dia ada di dalam jeratan kecanduan itu, sebetulnya kan nggak terjadi satu hari satu malam. Berarti ada proses. Dan proses itu entah diketahui atau tidak diketahui oleh orang tua. Sehingga seperti terjadi pembiaran tuh. Iya. Nah, jadi kita melihat tuh bagaimana anak-anak kita jadi korban atau yang jadi korban kan dia akan mengorbankan orang lain lagi. Ya, dan itu akan jadi siklus begitu ya, dan kita akan melihat kejahatan itu jadi bergulir. Seperti bola salju. Tambah lama tambah banyak. Jadi memang kalau orang tua nggak wake up, orang tua nggak alert, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi ayo dong bicara dengan anakmu. Ayo dong perhatikan anakmu. Ayo dong buatlah anak kamu memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang jadi dia tidak, itu kan yang seperti itu tuh kita akan melihat ya. Tapi begitu kelihatan tuh sebetulnya sudah kedalon gitu ya. Udah terlanjur dan udah dalam. Udah terlalu gitu. dalam. Udah terlalu dalam. Jadi biasanya udah ketahuan, tapi udah dalam banget. Jadi memang kalau bisa kan sebelum itu. Nah, jadi memang antisipasi orang tua ya relasi, bangun relasi. Jadi bukan relasi yang masuk, ya saya deket kok, anak saya kalau mau ngomong apa juga ngomong, tandanya deket. Anak itu berani nggak ngomongin tentang dosanya, tentang kegagalannya, tentang pergumulannya. Kalau sampai pada titik itu anak itu berani mengungkapkan dan orang tuanya adalah orang nomor 1 yang diutarakan.
aman. Karena kita juga nggak mungkin sih anak kita tadi dibilang, wah gimana nih ya, anak kita tuh kita pagari, kita lindungi ya Iya, sejauh mana. apa gitu. Iya, tapi ketika ada kebingungan misalnya dia melihat sesuatu. Nah itu. Atau temannya bercerita sesuatu. Iya. Dan buat dia ada pengen tahu, tapi secara sense dia tahu nih, ini sesuatu yang nggak benar. Nah disitulah dia berani cerita kepada orang tua. Atau berani tanya ya. Berani tanya karena dia yakin banget dia nggak akan dimarahi. Iya. Dan orang tuanya bisa bijaksana menjawab. Jadi dia tahu dia harus datang ke siapa. Nah ini yang terjadi, kenapa anak-anak kita nggak mau bicara yang secret ini, yang rahasia. Dan sebetulnya kenapa dia tahu ini rahasia, sebetulnya kan sudah ada sense. Sense-nya itu sebenarnya ada ya Bu ya? Ada. Bahwa ini memang Kayaknya bukan tidak selayaknya aku tonton atau aku dengar. Kayak ada sesuatu yang aneh. betul. Gitu. Iya. Nah kalau dia mulai ragu di situ, dia akan cari orang tuanya. Bicara dengan orang tua. Dan sekarang kan orang tua dengan mengatakan, iya kami tabu, kami tidak bicarakan itu. Iya, ntar udah gede aja baru Nanti ngomong. juga tahu dengan Iya. sendirinya. Begitu. Gitu. Nah itu kan konsep-konsep yang salah ya. Di mana jadi dunia yang mengajari anak kita. Dunia yang mendidik anak kita. Jadi dunialah nih yang mengkamiri gitu ya. Yang kalau mau bilang meracuni begitu. Karena ya dari apa yang dia lihat, dia tonton, dia dengar sekeliling. Ya mau itu dari manusia ataupun dari media, dari manapun. Tapi jadi orang tua gimana ya Bu? Maksudnya itu kan sesuatu yang di mana-mana gitu. Jadi misalnya kayak radio nih, kita lagi nyetir gitu ya di jalan bareng sama anak gitu. Iya relasi kita dekat sih sama anak gitu. Cuman lirik tuh masuk tuh gitu. Lirik masuk. Terus kita lagi melakukan aktivitas yang ibu bilang tadi bersama dengan anak. Nonton bareng gitu. Tiba-tiba lewat aja gitu adegan itu misalnya. Ngapain sih adegan itu masuk gitu ya, kita pikir-pikir. Cuma kan habis itu dia udah lihat kan. Iya. Lalu kita apa? Bahas. Iya. Atau jadi tindakan kita tentu ada preventif ya. Iya. Jadi kita sendiri juga tidak membuka atau kita sendiri tidak menyediakan Dengan ada sengaja. buku-buku dengan sengaja. Oke. Dan ya paling enggak kita tahu kalau di situ jalanan licin kan kita nggak coba-coba main-main. ya. Iya ya coba-coba lah siapa tahu bisa gitu. Jadi keberanian yang akhirnya toh akan kita sesali gitu. Karena memang nggak penting. Nah jadi memang mau nggak mau kita sendiri yang harus bikin filter, kita sendiri yang harus membatasi diri, ya. Nah sehingga ketika anak-anak kita dapat dari sumber lain, yang tentu itu bukan dicari ya. Jadi sesuatu yang kayak datang dengan lewat dengan sendirinya. Iya kita harus lihat bahwa memang itulah kita hidup di dunia berdosa, kita manusia berdosa, teman-teman kita bisa berdosa, ya di situ. Kita menjelaskan, kita membimbing, kita penyembuhan ada di situ. Jadi jangan sampai mengatakan, aduh mama tuh gak sangka loh kamu melakukan itu. Aduh kamu tuh ya, wah jadi kayak pikir ya anak kita tuh sudah gak ada gunanya lah gitu. Kamu tuh malu-maluin, kamu tuh ini. Kata-kata yang negatif itu bisa membuat si anak ya udah lebih baik aku gak ada. Padahal masih punya harapan dan setiap kali kita melihat masalah apapun tetap ada harapan di dalam Kristus. Jadi memang kita harus melihat nih segala sesuatu kan ada awal, ya ada kecil. Jadi memang jangan meremehkan dengan dosa. Dosa sekecil apapun itu tetap dosa. Jadi kita jangan bisa kok. Saya bisa lewati, nggak apa-apa, cuma begini aja. Ya itu bujukan iblis kan. Ya cuma begini aja, semua orang toh juga melihat. Ya kan nggak sampai buka-bukaan, cuma baru cium-cium aja gitu. Tapi ya kan tipu muslihatnya iblis kan pelan-pelan itu makin dalam gitu ya Bu ya. Jadi diseret. Aku penasaran Bu, tadi kan dibilang ada preventifnya pasti. Kita nggak boleh lah main yang area licin lah. Tapi maksudnya gimana ya? Apakah
nggak mungkin kan kita mensterilkan anak kita. Maksudnya benar-benar steril karena dunianya begitu gencar. Terus katanya pendidikan seks itu biasanya yang saya dengar ya Bu, kita menjawab sesuai yang anak tanya gitu, sejauh yang anak tanya gitu. Tapi kemungkinan anak tanya itu kan kayaknya kecil gitu loh. Iya. Jadi kayak bagaimana membuat dia merasa secure untuk bertanya ini ke orang tuanya, karena orang tua aku juga nggak pernah membahas itu sama aku. Iya. Nah, Jadi berarti kan pendidikan seks ini adalah pendidikan yang memang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak. Tapi how to orang tua mengatakan, ya mestinya diperlengkapi oleh buku-buku, ya. Jadi pengetahuan si orang tua sendiri yang dia nggak dapat dari orang tuanya dulu. Jadi seperti sesuatu yang baru banget. Bagaimana saya membicarakannya? Dulu orang tua saya nggak pernah bicara tentang itu kepada saya. Benar. Nah, jadi memang kita harus melakukan breakthrough. Dan sekarang bagaimana sebetulnya sarana ada, buku-buku yang baik ada gitu. Nah, kita mesti mengarah ke situ tuh yang benar. Karena dunia kan ngajarin sex education yang nggak benar. Ya, jadi kita mesti ngajarin yang benar. Nah, ketika yang benar itu pasti disengaja. Pasti terprogram, terstruktur. Jadi nggak mungkin, ya kalau pas dia nanya deh gitu. Ya kalau dia nanya. Kalau dia nggak nanya, Nah itu. Dan apalagi ketika dia nggak nanya, dia tahu persis bagian itu sensitif. Lalu dia nanya ke teman. Dan teman itu dengan mudahnya mengakses dan sebagainya. Jadilah mulai terjerat, terjerumus. dulu bahkan aku pernah denger di sosmed tuh ya, kan kadang ada juga yang memang konten edukasi tentang seksual ya Bu. Nah ada yang bener, ada yang nggak bener. Jadi sampai bikin grupnya, tapi mungkin ya anak-anak nggak ngerti kali ya itu bener atau enggak gitu. Betul. Loh. Lah saking mau nanya nggak tahu nanya ke mana gitu. Makanya siapa yang kasih filter ke anak? Ya orang tua. Jadi filternya ada, jadi waktu masuk ya disaring. Dan si anak tuh punya saringannya. Jadi ini boleh masuk, boleh saya terima, atau saya tolak, saya tidak lihat lagi, saya menjauh. Nah keputusan-keputusan ini, itulah yang ketika orang tua di masa anak, di masa remaja, dia mengatakan, nak ini loh pakai filter ini. Yaitu dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Betul. Jadi kenapa firman Tuhan itu berlaku dan bukan hanya melindungi ya. Dia kalau dikatakan terang bagi jalanku, ya, pelita bagi kakiku. Jadi memang siapa yang menuntun perjalanan hidup anak-anak kita? Sejauh mana kita ada di dekat dia anytime? Nggak ada. Dia ngobrol dengan teman les, dia ngobrol sepulang sekolah, atau dia ketemu dengan seseorang di misalnya di mall atau di tepi kolam renang. Nah dia sudah mulai tuh memasukkan nih, ini bagaimana nih, ini tepat apa enggak ketika orang ini mengajak saya, ketika orang ini memegang pundak saya. Jadi kemarin tuh ada semacam kayak animasi bagus juga. Jadi ketika ada orang dewasa begitu ya, misalnya pegang pundak gitu. Nah itu lalu seperti megangnya kayak dirangkul begitu dari belakang. Nah itu dia ada tanda salah gitu. Oh iya. Jadi hanya boleh menepuk gitu. Jadi nggak ada rangkulan. Lalu ketika mulai mengelus pipi dan ini lalu ada tanda. Lalu ketika misalnya memegang bokong, ya memegang bagian-bagian yang sensitif. Nah itu ada kali gitu. Jadi hanya boleh pegang tangan gitu. Jadi ternyata gambar itu kan bisa berbicara kepada anak-anak kita. Ya. Dan dia udah alert. Nah itu salah satu filter yang dibangun. Nah jadi pendidikan seks kita pernah juga bahas gitu ya. Jadi bukan hanya kayak awas ya jangan sampai begini. Preventionnya jadi malah ya ada yang malah mengatakan ya kamu mesti pakai ini gitu ya supaya kamu nggak begitu gitu kan. Itu kan jadi lebih kepada menurut saya bukannya akarnya, dasarnya yaitu ya takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa mestinya. Tapi kalau aku mah orang tua zaman sekarang, stranger gitu mau pegang tangan juga kagak boleh lah Bu. Anak gua ini.
Oh iya, Iya tapi dong. ketika misalnya katakan Heeh. itu omnya, Oh. Iya. kan sekarang kan itu dilakukan kan Iya, oleh, Bu. Semua lini. iya, Aduh, iya, bukan stranger doang ya. iya, iya. Orang dekat juga Walaupun bisa kita katakan melakukan. stranger is danger, tapi ya orang-orang dekat justru kan yang lebih anak itu percaya, entah itu Iya. guru, entah itu pengasuh, bahkan orang tua, begitu ya. Jadi kita bicara soal pornografi, berlanjutnya sampai kepada kejahatan seksual. Jadi tidak pernah berhenti di pornografi itu. Jadi ketika orang udah kecanduan pornografi, dia tidak pernah stop, dia hanya untuk dirinya. Karena dia akan acting out. Dia akan melakukan. Setelah dia melakukan, dia makin benci dengan dirinya. Dan itu membuat dia juga benci dengan orang yang dimana dia berhubungan begitu. Lalu apa yang ada? Makanya ketika orang itu kok bisa ya? Ketika orang itu setelah selesai melakukan hubungan suami istri begitu, lalu kemudian dibunuh si wanitanya. Bagaimana ya? Tadi apa yang dia lakukan mestinya sebagai tanda cinta, tanda dia ingin memiliki. Lalu kemudian ya dia buang dan ya mengerikan sekali. Aku sempat lihat konten gitu ya. Memang dibilang pornografi itu bahkan dia sebutnya narkolema, narkotika lewat mata. Gitu. Iya. Jadi karena efeknya tuh separah nafsa gitu. Jadi, iya, Bu. Dan bahkan lebih parah. Jadi Iya. nafsa itu mengerusak otak di 3 titik, 3 bagian gitu. Tapi si pornografi ini di 5 bagian. Gitu. 5 bagian ya. Dan itu kan merusak prefrontal cortex itu ya. Iya. Ya, jadi memang anak itu akan jadi nggak bisa menimbang, mengambil keputusan, tanggung jawabnya dia. Maksudnya hal-hal seperti itu yang akan dipengaruhi. Jadi mungkin kenapa larinya bisa sampai kejahatan se-ekstrim itu ya Bu ya? Betul. Itu karena itu kali ya. Dan kejahatan itu juga nggak cukup orang itu mati gitu ya, meninggal ya, tapi harus dimutilasi. Dengan kejam. Ya, jadi itu membuat manusia bukan lagi manusia, tapi memang binatang. Jadi ya seperti kejadian pasal 3 ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu manusia makin jauh daripada gambar dan rupa Allah, maka manusia jadi makin dekat mirip setan gitu kan. Jadi yang dilakukannya kan yang aduh manusia aja. Ya kadang-kadang kita pikir binatang aja nggak tega misalnya gitu ya. Tetapi kok ini manusia melakukan lebih dari itu. Tapi bener ya kayak binatang. Jadi maksudnya ngelihat lawan jenis. Sekarang nggak lawan jenis juga. Jadi maksudnya Jadi nafsu objek gitu nafsu ya. tuh harus digituin gitu. Maksudnya harus Iya, harus dibuahi. dilampiaskan. Tapi melihat lawan jenis pun jadi cuman objek Ya, seks semata. gitu. Betul, Maksudnya betul. merendahkan sekali ya berarti ya. Iya. Jadi makanya kita lihat pornografi itu merusak semua. Relasi dengan diri, Iya. relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Jadi itu menjadi rusak. Iya. Jadi memang itu yang kita melihat dampaknya. Aku penasaran ini Bu, misalnya orang tua yang tidak pernah nih terjerat pornografi, terus mendapati anak yang seperti itu. Maksudnya apa sih yang terjadi? Pikat seperti apa gitu loh? Apakah ini karena berhubungan dengan nafsu yang memang Tuhan berikan gitu sehingga kayak beda aja gitu kecanduannya. Makanya kita khususin episode ini ya walaupun kemarin udah bahas candu gitu. Apa sih Bu gitu yang terjadi atau sesegitunya gitu? Iya, memang kan ketika Tuhan bilang ya, kalau kita berzina itu kan dengan orang lain ya. Tapi kalau kita cabul tuh jadi dosa dengan diri kita sendiri ya. Jadi tuh dosa itu memang merusak diri dan itu muncul dari harga diri yang rendah. Jadi rusak identitas. Karena kalau anak-anak yang kuat, anak-anak yang secara identitas kuat dan secara relasi juga dia kuat, menurut saya akan terhindar sih dari bahaya ini nih. Tapi justru ketika anak-anak ini lepas nih dari orang tua, apalagi orang tua yang cuma menuntut nilai kamu bagus gitu Bel. Pokoknya sekolah. Nah nggak tahu tuh sisi kehidupan yang lain. Ketika Bella diajak temennya, ketika Bella
omongin, aduh kamu begini, yang dia nggak dapat dari orang tua. Jadi afirmasi, peneguhan. Jadi karena berhubungan sekali tuh dengan identitas diri. Dan identitas diri kita kan bukan dibangun di atas, wah kamu hebat gitu ya. Walaupun di situ dia, satu pihak dia kayak dibawa gitu ya, wah iya ya banyak nih cowok-cowok yang mau sama saya. Atau cewek-cewek nih nempel gitu ya. Tapi begitu sama juga dengan dia makin terpuruk. Dia merasa harga dirinya hilang gitu. Jadi kita melihat nggak pernah ada satu sisi saja. Jadi itu waktu dia terpikat ya. Jadi bukan terpikat kayak kita ngelihat, aduh ada rujak nih enak nih kita mau makan rujak. Bukan begitu. Bukan yang kayak, saya kepingin banget. Iya sedap banget sih itu ayam gorengnya gitu ya. Jadi bukan lust atau nafsu yang hanya sesimpel itu. Tapi itu tuh akan menjeratmu karena itu nempel. Betul Bu, nempel. Ya, kalau kamu ngelihat asinan gitu enak, itu kan cuman, aduh iya. Tapi kan kamu nggak abis itu mikirin asinan. 1 jam lagi tuh asinan, 2 jam lagi tuh gambar Ngidam asinan. itu namanya. Oh itu ngidam ya. Jadi tuh asinan itu tuh mengganggu sekali pikiranmu sehingga kamu mau nggak mau malam-malam juga kamu pergilah ke tukang asinan yang sudah nyaris tutup. Nah, menggerogoti ya. Iya, kalau ini dia sudah nempel, lalu ketika dia nempel tuh bukan sekedar kayak memori kamu menghafal Pancasila gitu loh. Kamu menghafal rumus-rumus matematika, nempel dan itu bisa hilang juga. Tapi waktu dia nempel, itu ada masuk ke dalam jati diri itu tuh. Gambar diri itu. Gambar dan rupa Allah. Jadi waktu dia masuk kepada itu dan merusak dong, dia kayak ngerembes masuk gitu. Nah ini nih gak mungkin bisa lepas. Apalagi ketika dia mengalami kekosongan, mengalami saya makin merasa bersalah, saya makin merasa hina, makin merasa tidak layak dengan konteks saya tahu buruknya saya. Ya, itu ternyata dia makin tenggelam. Makin tenggelam. Jadi memang ketika orang-orang udah terpuruk di dalam konteks pornografi ini, udah bukan lagi dengan dimarahi, dijauhi, dihukum, di apapun. Jangan. Karena memang yang sedang rusak tuh ya jati dirinya, gambar dirinya. Ya baru-baru ini kan yang kita melihat bagaimana seorang suami di Prancis. Jadi dia sekarang usianya 70-an, istrinya juga 70-an. Lalu kemudian si istri itu diberi obat bius. Lalu dia akan mempersilahkan orang-orang untuk boleh meniduri istrinya. 70 tahun? Yes, ini nenek-nenek dan kakek-kakek. Dan mereka sudah melakukan ini 10 tahun gitu. Artinya si kakek ini sudah hampir 10 tahun untuk merekam. Karena syaratnya free. Ini kan semua free. Jadi siapapun pria boleh meniduri istrinya yang sudah diberi obat tidur. Dan istrinya nggak tahu. Jadi ini ketahuan karena si pria ini, si kakek ini, satu hari di mall, dia merekam di bawah pakaian perempuan gitu ya. Jadi maksudnya merekam, lalu kemudian 3 orang dan akhirnya ditangkap polisi. Jadi polisi mengambillah handphonenya. Lebih kaget lagi lihat Lebih kaget isinya. lagi karena Wah, rupanya 10 tahun loh. 10 tahun. Jadi ada berapa puluh, 80 apa 90 pria. Lalu kemudian itu dengan durasi beberapa jam setiap kali. Jadi bagaimana si suami ini bisa menikmati itu? Menikmati dan dia merekam begitu. Dan dia menawari istrinya. Kadang-kadang ya itu melampaui akal pikiran. Kok bisa gitu ya seorang suami yang harusnya melindungi, seorang suami yang harusnya memiliki, kamu itu hanya spesial milik saya. Gak ada orang lain yang boleh memiliki. Lalu ini bisa dengan seperti silahkan gitu. Karena bagi saya yang penting, kamu mau gak direkam?
Jadi Merinding. merinding, betul. Terus satu karena dosa, mungkin apa karena prefrontal cortexnya udah nggak Udah jalan rusak. berarti kan? Iya, tetapi kita jadi melihat ya cara kerja dosa. Iya. Jadi dosa tuh tidak pernah berhenti begitu ya. Berhenti hanya sekedar kamu tuh menikmati melihat nih pornografi gitu. Udah just you and this film gitu ya. Udah kan maksudnya udah selesai nih nonton. Lalu kemudian selesailah di diri saya yang saya merasa terpuruk. Kemudian saya merasa rusak gitu ya. Kenapa saya jadi sekarang ngelihat perempuan jadi gitu mulu gitu asosiasinya gitu iya, ya. jadi yang dilihat juga bagian-bagian tertentu begitu karena kan ini kan di kepala kan udah penuh nih dengan memori yang tadi. Nah, masalahnya enggak stop di situ. Jadi setelah melihat itu, saya didorong untuk punya punya keinginan yang lebih besar melakukan. Nah waktu melakukan, jadi dia udah nggak bisa exciting dengan yang biasa-biasa. Jadi harus lebih lagi yang lebih lagi. Dan ketika lebih lagi, nah makin rusak tuh prefrontal cortexnya. Jadi begitu rusak udah nggak bisa berpikir. Nggak masuk akal kita Nggak masuk itu akal ya. itu, nggak masuk akal. Dan si suami ini juga akhirnya mengatakan bahwa dia jahat. Dia tanpa seizin istrinya tidak tahu dan dia mengeksploitasi tubuh istrinya. Iya. Selama hampir 10 tahun dengan beberapa puluh pria itu pun juga diketahui karena istrinya seperti kayak kena penyakit begitu. Nah rupanya dia juga tidak menyatakan bahwa pria-pria ini harus dengan pengaman. Iya. Jadi kita hanya melihat kejahatan seksual itu dimulai dari pornografi. Saya pernah ikuti satu seminar yang mirip sama marriage enrichment gitulah gitu ya, tapi diakhiri dengan sesinya seksolog gitu. Jadi ya dia sampaikan bahwa keinginan dan kenikmatan, dia bisa sampai klaim bahwa kenikmatan terbesar manusia yang memang Tuhan sudah rancang dari awalnya, tapi itu kudus dan hanya bisa dinikmati di pernikahan gitu. Yaitu orgasme, Bu. Jadi maksudnya kenapa akhirnya candu itu bisa sampai meningkat dan eskalasi karena orang mengejar itu dan ketika itu terjadi efeknya yaitu ya tadi sama banget sama kayak ngefly-nya narkoba gitu. Tapi setelah itu, setelah orgasme terjadi, nah itu kalau itu terjadi di luar pernikahan akan jadi nempel terus gitu ya. Akhirnya saya jadi mikir gini, Bu, gimana kalau itu kita dapati iya di anak kita gitu ya, maksudnya mundur dikit nih, bukan pelaku kejahatan, tapi karena dia, nah itu tuh butuh figur ya berarti, maksudnya di otak tuh butuh figur agar dia bisa orgasme. Nah lalu gimana ketika kita mendapati anak kita sudah terjerat masturbasi? Iya, jadi memang sama prinsipnya, itu juga candu dan itu juga bisa eskalasi. Jadi dari sekali sampai 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali gitulah. Ya di dalam konteks akan makin meningkat. Gimana detoksnya? Ini karena ketika dia masturbasi, nggak pernah orang selesai masturbasi itu nggak merasa bersalah. Iya, harusnya ya. Ya pasti entah dia menekan atau tidak, ya pasti ada. Pasti ada. Kita ini kan ciptaan Allah ya. Jadi memang ada natur yang Allah berikan, sifat-sifat ilahi begitu. Jadi kita ada kesensitifan, ada hati nurani kita gitu yang oh iya ya ini nggak benar gitu. Jadi rasa bersalah itu memang akan datang dengan sendirinya. Nah tinggal apakah kita mematikan tuh rasa bersalah sampai satu saat ya kita nggak berasa apa-apa. Jadi waktu melakukan hal itu pun udah nggak rasa apa-apa. Nah nggak rasa apa-apa yang artinya dia bisa melakukan itu di berbagai tempat, di berbagai situasi dan dia akan makin sombong dengan apa yang dia lakukan. Jadi entah dia makin bangga dengan apa yang dia lakukan lalu dia defense pastinya. Nah sekarang kita anggap aja ketika anak itu sudah masuk ke bagian itu. Ya ke situasi itu. Kita ke gap lah gitu. Iya. Orang tua. Peluklah anakmu. Oke.
peluk. Dan kamu hanya mengatakan, nak, mama minta maaf. Papa minta maaf. Kalau kamu sampai melakukan hal ini. Kami ada di dalamnya. Kami punya bagian. Mari nak, kita bangkit sama-sama. Kita bangkit sama-sama. Karena kan waktu rasa bersalah itu ada kan, ada ya. Maksudnya rasa bersalah, rasa malu. Yaitu sebetulnya waktu dosa masuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa, mereka bersembunyi dan mereka menjadi takut. Dan mereka tahu dirinya mereka telanjang. Jadi ya sebetulnya itu akibat dosa. Sudah bisa diprediksi ke sana. Jadi bagaimana tangan kita mengulurkan. Yuk mari. Gitu. Kita substitusi dengan Ya. relasi. Jadi bukan dengan menuding. Kamu sudah seperti ini. Bu tadi kan ngomongnya kalau orang tua memergoki anaknya ya kita peluk gitu ya. Maksudnya jadi dengan kasih bukan menuding. Tapi terus setelah itu bagaimana ya? Selain diobrolin. Misalnya anaknya udah sampai tahap yang kelewat jauh gitu. Maksudnya dia sudah melakukan. Walaupun mungkin bukan hubungan badan gitu ya Bu. Tapi maksudnya kita tahu ada orang-orang tertentu nih yang memang satu geng dia pengaruh buruk. Atau lawan jenis yang dia punya hubungan yang tidak sehat begitu. Maksudnya sedangkan itu teman sekolah misalnya tiap hari ketemu. Kalau sampai, ya ini kan sesuatu yang eksternal dan kita tahu nih akan merangsek gitu ya, menyerang anak-anak kita. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Ya mengambillah anak kita keluar dari situ. Nah itu kan sekolah ya Bu. Maksudnya jadi dipindahin sekolah. Gitu. Ya intinya Wow. Intinya bagaimana ketika nih sekarang anakmu ya, walaupun kita bilang sih kamu seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Belum saatnya diutus deh. Kayaknya beda konteks. Beda konteks. Nah maksudku bukan begitu kan? Iya bukan. Bukan dalam konteks anakmu domba yang lagi diutus ke tengah-tengah serigala, bukan. Sekarang tapi dia lagi ada di tengah-tengah serigala itu. Jadi bukankah ketika kamu udah gak bisa ngusir serigala, iya, Oke. Cabutlah dia. ambillah anakmu. Mau kamu homeschool, mau kamu terpaksa pindah keluar kota, ada suasana baru, ada apa, mulailah dari awal. Nah kalau misalnya Bu, tapi kan mereka tetap bisa kontekan nih lewat HP. Betul, Nah betul. masa kita mau ambil HP-nya? No, intinya sesuatu yang baru. Jadi baru itu berarti relasi diperbaharui, situasi baru, semuanya baru, new. Jadi memang sesuatu yang baru, yang sehingga tuh ketika itu baru, berarti kan memang kita bikin komitmen baru. Jadi walaupun itu melukai saat itu, tetapi Yes. mari kita melukai untuk kita membangun sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Bu, ya? Maksudnya cara memutus hal-hal itu tuh gimana Bu? Maksudnya benar-benar mengasingkan atau gimana gitu? Iya, jadi memang kita kan sekarang begini, kalau yang gangguan atau pengaruh luar itu bisa kita kontrol, ya berarti bisa gitu ya. Oke. Tapi sekarang situasi luar kita nggak bisa kontrol. Betul. Termasuk yang tadi, yang kamu bilang, bagaimana ya tuh anak masa HP-nya diambil atau apa begitu. Nah saya tuh teringat ada seorang ayah, dia punya anak laki-laki yang ya nyaris hilang lah dalam konteks memang pengaruh dari berbagai komunitas ya. Lalu kemudian dia sudah melakukan begitu ya. Lalu si ayah ini komitmen. Dia 3 bulan cuti. Dan dia tinggal bersama dengan anaknya. Cuti kerja. Yes. Lalu dia tinggal bersama dengan anaknya di apartemen gitu ya. Dia sengaja begitu. Dia bilang sama istri tentu ini menyelamatkan anaknya. Dan 3 bulan itu dia tidak bekerja. Dia hanya bersama dengan anaknya. Di apartemen, ya entah mereka masak bersama, entah mereka ngobrol bersama, entah apapun. Dan si ayah cuma mengatakan, yang lalu saya sudah hilang dia. Dan saya tidak mau kehilangan kedua kalinya. Jadi cara menyelamatkan si anak itu dengan, ya saya Bayar mau. harga sesegitu. Yes, begitu. Jadi bukan cuman suruh orang atau kamu konseling atau kamu apa, tapi memberi diri, memberi hati, memberi hidup
Kok saya yakin loh, anak kalau ngelihat kayak gitu ya, ya Ada sesuatu yang menyentuh hatinya iya, pasti dan bahwa ya, Bu, ya. gini, dia tuh berharga sekali buat papanya. Sampai papanya rela melakukan itu. Jadi kalau dia ngelihat dirinya berharga, fulfill, ya kita berharap pertobatan itu pasti ada. Maksudnya dia bisa mengembalikan lagi gitu ya, anaknya ya. Jadi ya, Iya loh. ya seperti itu. Jadi mau menyelamatkan tuh bukan cuma sekedar ngambil, habis itu ya serahin ke orang lain, tapi dirinya lah gitu ya, menebus gitu. Jadi ya ini sih tantangan buat kita orang tua masa kini ya. Jadi inget ya emang kasih seorang bapak itu begitu ya. Iya. Gitu ya. Maksudnya kan tadi Ibu bahas dosa gitu. Jadi ya memang harga untuk dosa itu tuh memang menggantikan dengan dirinya sendiri gitu. Iya. Betul. Jadi ya parents, hari ini kita bahas banyak, padat banget ya rasanya ya. Speechless Dari kamu ngomong dari ngomong kecanduan yang mungkin kita pikirnya kayak biasa aja, tapi pornografi ini Enggak sih sesuatu ya. yang sangat luar biasa ya. Dan kita lihat betapa buruk dampaknya kemana-mana, maksudnya secara kesehatan pun sudah terbukti. Ya. Dan juga gimana kalau kita punya anak seperti itu, harga seperti apa yang harus dibayar. Tapi berarti ada harapan gitu ya. Iya. Selalu ada harapan karena ini Betul. perjalanan yang belum selesai. Ya. Oke, kita sudahi dulu obrolan kita hari ini ya parents. Ingatlah bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Saya Bella, Saya Tirza. Saya Charlotte. sampai jumpa di episode Nancep berikutnya. Stay tune di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Jelep. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.